Nah, saudara-saudara, apa sih sebetulnya kerajaan Allah? Atau apa sih sebetulnya makna kerajaan sorga? Saya akan memulainya, saudara-saudara, dengan menyampaikan sesuatu yang bukan kerajaan sorga atau yang bukan kerajaan Allah. Yang pertama, saudara-saudara, yang bukan kerajaan Allah atau bukan kerajaan sorga adalah ketika kita melihat kerajaan Allah atau mendefinisikan kerajaan Allah itu terlalu rohani. Seolah-olah kerajaan Allah cuma ada di atas sana, di seberang sana. Seolah-olah Allah cuma duduk saja diam-diam, tenang-tenang di atas sana, di seberang sana Allah cuma mendengar saja puji-pujian yang Anda lontarkan, nyanyi-nyanyian dan doa-doa. Atau Allah melihat siapa yang benar, siapa yang salah, Allah akan menghukum yang salah, Allah akan menolong dan menyelamatkan yang benar. Tetapi Allah diam saja, Allah apatis, Allah tidak bekerja apapun. Dan saudara-saudara, pengertian Allah atau kerajaan Allah di dalam pengertian yang rohaniah membuat Allah ini seolah pasif. Tidak mau tahu, apatis terhadap apa yang terjadi di muka bumi ini. Efeknya umat manusia, saudara-saudara, pengikut-pengikutnya juga begitu. Apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, pergumulan, persoalan, kelaparan, penindasan, ketidakadilan, mereka nggak peduli, mereka apatis. Mereka menganggap bukankah dunia ini bukan tujuan utama kita hanya kerajaan Allah di seberang sana, kerajaan sorga di seberang sana. Efeknya apa? Gereja tidak relevan. Gereja tidak punya makna apapun. Unsignifikan di tengah-tengah kehidupan umat manusia dan dunia ini, saudara-saudara. Oleh karena itu, menyamakan kerajaan Allah dengan sesuatu yang di sana saja, di seberang sana, atau merohanikan kerajaan Allah, bukanlah kerajaan Allah itu sendiri. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang bukan kerajaan Allah? Yang bukan kerajaan Allah adalah ketika kerajaan Allah itu diidentikan dengan kekuasaan, dengan sistem politik, meskipun sistem politik itu namanya teokrasi sekalipun, bahwa pemerintahan yang dilakukan atas nama Allah. Di dalam sejarah, saudara-saudara, kita sudah belajar betapa seringkali para politisi, para pejabat-pejabat politik, para pemimpin-pemimpin politik seringkali membajak Allah untuk kepentingan mereka. Mereka membuat peraturan-peraturan, perundang-undangan, perda-perda, dan mereka katakan ini adalah atas nama Allah. Padahal Allah tidak pernah memberikan kepada mereka rekomendasi apapun untuk mewakili Dia. Efeknya mereka berakting seperti Allah. Kalau ada yang mau menentang mereka, mereka mengatakan bukan menentang saya, bukan menentang peraturan yang saya buat, tetapi ini sebetulnya ingin menentang Allah. Mereka harus dihukum dan dihancurkan. Jadilah saudara-saudara pemimpin-pemimpin seperti ini yang mengatasnamakan Allah di dalam pemerintahannya menjadi pemimpin yang otoriter, menjadi pemimpin yang totaliter. Akibatnya apa? Terjadi penindasan kepada rakyat atas nama Allah, atas nama teokrasi. Tidak ada seorang pun yang berani untuk mengkritik mereka, saudara-saudara. Karena mereka mengatakan bahwa mereka melakukannya atas nama Allah dan demi Allah. Itulah sebabnya, saudara-saudara, tidak boleh dan tidak mungkin kerajaan Allah diidentikan dengan sistem politik manapun. Hal yang ketiga, saudara-saudara, kerajaan Allah tidak boleh diidentikan dengan institusi agama atau institusi gereja manapun. Betul bahwa mestinya yang namanya institusi agama, yang namanya institusi gereja seharusnya melakukan apa yang dikehendaki Allah, visi-visi Allah di tengah umat manusia dan dunia. Seharusnya begitu. Tetapi jangan lupa, saudara-saudara,
bahwa institusi gereja atau institusi agama dipimpin oleh para pemuka agama yang juga berpotensi atau berdosa, yang dalam keberdosaannya berpotensi untuk menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk mempertebal egosentrismenya, egoismenya, dan akibatnya apa? Seringkali saudara-saudara mereka membuat umat itu memiliki kepatuhan yang total. Mereka membuat umat itu berpikir aku yang paling benar, aku yang paling saleh, yang lain salah, yang lain sesat, aku yang paling oke. Dan mereka membangun tembok-tembok eksklusivisme, fundamentalisme, radikalisme atas nama agama. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara, agama tidak lagi menjadi faktor yang mempererat persekutuan umat manusia. Tetapi agama justru menjadi persoalan yang memecah belah umat manusia. Menjadi alat untuk menindas sesama atas nama perbedaan. Orang berpikir bahwa aku anak terang, situ anak gelap. Aku anak Tuhan, situ anak setan. Aku anak Allah, situ anak iblis. Orang menjadi pongah dan memiliki kesombongan rohani. Saya pernah seperti itu, saudara-saudara. Saya pernah berpikir bahwa saya ini selalu memegang apa yang paling benar. Saya berpikir bahwa saya yang paling saleh. Saya berpikir bahwa saya adalah anak Tuhan, yang lain anak setan. Itulah sebabnya pada saat itu, saudara-saudara, saya suka mencari orang, saya berdebat. Saya berpikir dalam berdebat itu saya ingin membuat orang seperti saya. Orang harus tahu kebenaran-kebenaran yang saya pegang, kebenaran-kebenaran Tuhan yang saya yakini. Orang harus seperti saya. Saya ingin mengalahkan mereka sebagai lawan debat saya. Saya membaca berbagai buku-buku untuk mencari kelemahan-kelemahan mereka, agama-agama lain, gereja-gereja lain. Saya anggap saya yang paling benar. Hasilnya apa? Saya benci mereka, mereka benci saya. Saya takut dengan mereka, mereka takut dengan saya. Sampai satu saat saya sadar, untuk apa saya memberitakan Injil seperti ini kalau hasilnya saya tidak memiliki kedamaian. Orang benci saya benci mereka. Orang menganggap saya ancaman, saya menganggap orang lain ancaman. Akhirnya saya bertobat. Dan saya belajar satu hal, saudara-saudara. Ketika kita bersandar pada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh memiliki kerendahan hati. Dan saya mulai belajar juga bahwa saya harus mulai memahami bahwa bukan karena saya tahu tentang Allah, tetapi karena saya tidak tahu. Pengetahuan saya ini terlalu terbatas. Itulah sebabnya, saudara-saudara, saya mau belajar dari siapapun. Saudara-saudara, oleh karena itu, sekali lagi, kerajaan Allah tidak bisa diidentikan dengan tiga hal. Pertama, kalau dia terlalu rohania. Kedua, kalau dia dianggap atau diidentikan dengan sistem politik manapun. Ketiga, ketika dia diidentikan dengan institusi agama atau institusi gereja. Tidak bisa. Kalau begitu apa itu kerajaan Allah? Saudara-saudara, pertanyaan. Atau apa itu kerajaan sorga? Kerajaan Allah atau kerajaan sorga, saudara-saudara, adalah aksi pelayanan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mencintai umat manusia, mencintai umat manusia siapapun, dan mencintai dunia ini. Itu adalah aksi pelayanan Allah, bukan untuk mendominasi, bukan untuk menguasai, bukan untuk menindas atas nama kebenaran, tapi untuk melayani. Karena cintanya, karena kasihnya kepada umat manusia dan dunia. Dan di dalam cintanya, di dalam kasihnya, saudara-saudara, Allah ingin menghadirkan keadilan, damai sejahtera bagi siapapun. Tetapi Allah juga ingin memulihkan dunia dan bumi ini. Di dalam kasih dan cintanya, saudara-saudara, Allah ingin menghapuskan segala diskriminasi, penindasan, ketidakadilan atas nama agama, atas nama etnik, atas nama sistem ekonomi apapun.
Allah ingin membangun solidaritas dan cinta di tengah-tengah umat manusia dan dunia. Dan Allah mulai saudara dari mereka yang terpinggirkan, mereka yang terlupakan. Firman Tuhan mengatakan ketika Yesus melihat mereka semua yang menderita, yang kerasukan setan apa? Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Artinya apa saudara-saudara? Allah yang kita percaya bukan Allah yang tidak punya perasaan, tapi Allah yang punya perasaan, Allah yang tergerak ketika melihat orang menderita, ketika melihat orang mengalami ketidakadilan dan penindasan, dia tergerak. Mengapa tergerak? Karena cinta.